Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sugeng Budiono SPD, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Nomor UKG 2016 995 10567. Program Studi Pendidikan Fisika LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk uji kinerja atau UKIN. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum belajar, sepertinya Bapak melihat ada sepatu kita yang belum rapi ya di luar. Nah, mari kita rapikan terlebih dahulu sepatu kita biar kelihatannya indah dipandang ya. Ya, kita rapikan dulu. Silakan kalian siapkan buku, pulpen, dan HP-nya di atas meja. Baik, ketua kelas, saya mau informasi apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya, bagus. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang hambatan listrik ya, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, namun sebelum kita mulai, anak-anak, mau nggak kira-kira kalian menjadi ahli di bidang listrikan? Mau, Pak. Nah, jadi kalau kita ahli di bidang listrikan itu setidaknya kalau ada kerusakan di rumah misalnya, kita bisa memperbaiki sendiri. Nah, untuk itu agar kalau kita pengen ahli ya, maka kita harus belajar materi hari ini harus dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak pengen tanya nih, ada yang masih ingat tak pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Saya, Pak, Ya, apa? tentang arus listrik dan hukum ohm, Pak. Ya, benar. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Arus listrik dan hukum ohm. Nah, apa itu arus listrik? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namamu? Reza, Pak. Ya, silakan Reza. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau menghantar dalam waktu 1 detik. Ya, jadi arus listrik itu apa? Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar tiap satuan waktu. Begitu ya. Nah, ada yang masih ingat lagi enggak? Apa bunyi hukum ohm? Saya, Pak, Ya, silakan. Siapa namanya? Sasa. Ya, Sasa, silakan. Hukum ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbalik lurus dengan tegangan yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ya, hukum ohm itu menyatakan bahwa apa? Arus yang mengalir pada rangkaian listrik itu tergantung apa? Sumber Tegangan. tapi berbanding terbalik dengan apa? Hambatan. Ya, betul sekali jawabannya ya. Ya, pintar. Oke, selanjutnya apa yang mempengaruhi hambatan sebuah kawat? Jadi kita sudah belajar sebelumnya ya, bahwa kawat itu memiliki hambatan. Kira-kira apa yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan pada kawat? Ayo, ada yang bisa angkat tangan? Saya, Pak, Ya, silakan. Siapa namanya? istri. Fitri. Hambatan jenis, panjang kawat dan luas penampang. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan kawat itu apa? Pertama, hambat jenis. Yang kedua, panjang kawat. Yang ketiga, luas penampang kawat. Nah, ya. Nah, semakin
panjang, ya, semakin panjang kawat, maka hambatannya semakin besar, ya, pintar, ya. Jadi kalau kawat itu semakin panjang, hambatannya juga makin besar. Tapi kalau kawatnya makin besar, hambatannya apa? Makin kecil, ya. Ya. Jadi kalau kita memilih kabel atau kawat, bagusnya yang kecil atau yang besar? Yang besar. Kenapa pilih yang besar? Karena hambatannya kecil. Ya, pintar sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, ya, yaitu tentang hambatan listrik. Nah, bagaimana susunannya, seri atau paralel, gitu ya? Ya. Nah, boleh. Siapa namamu? Ya, silakan. Nah, hambatan listrik itu apa katanya, ya? Nah, sebelum Bapak jawab, kira-kira ada enggak yang bisa menjawab? Ya, silakan. Namamu siapa? Ya, Desa, silakan. Hambatan listrik merupakan ukuran sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Ya, ukuran apa? Sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Itulah yang disebut hambatan listrik. Kita paham belum? Ya, jadi anak-anak, ya, setelah kita mempelajari tentang hambatan listrik, ya, diharapkan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama tujuannya apa? Pertama? Kita belajar materi ini, kalian harus bisa menentukan hambatan pengganti. Kalau resistor itu disusun secara seri. Ya, itu tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Nah, karakteristik rangkaian seri itu seperti apa? Yang paralel seperti apa? Jadi nanti itu harus kita capai setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Kemudian apa lagi? Nah, kita juga nanti harus bisa mengetahui apa? Kelebihan dan kekurangan rangkaian hambatan secara seri. Nah, jadi anak-anak, adapun yang dinilai pada pertemuan kali ini, ya, itu ada 3, ya, yang dinilai ada di 3. Ya, kita lihat apa saja. Jadi yang pertama yang dinilai adalah fisika. Nah, ketika kita belajar fisika, yang dimaksud sika itu apa? Yaitu pertama rasa ingin tahu. Ya, kemudian apa lagi? Terus bisa, pertama kalian punya rasa ingin tahu. Jadi kalau kita pas merangkai alat resistor nanti kita rangkai seri ataupun paralel, jadi ada tumbuh rasa ingin tahu apa sih pengaruhnya terhadap baterai, bagaimana terhadapnya pengaruhnya terhadap apa? Arus misalnya, terhadap tegangannya kalau di rangkai seri. Jadi kita tumbuh rasa ingin tahu. Kemudian kita juga respect terhadap fakta. Nanti setelah kita praktek mencoba menggunakan lab virtual, oh ternyata kita menemukan ini faktanya. Jadi kita juga harus menyampaikannya apa? Secara jujur apa yang kita temukan. Kemudian itu juga harus kritis, ya. Kritis kalau ada misalnya kesalahan-kesalahan dalam melakukan percobaan atau kawannya sedang presentasi ternyata tidak sesuai dengan fakta ilmiah, kita harus berani mengungkapkan pendapat. Harus bisa mengkritisi, ya. Kemudian menemukan baru-baru, berpikir terbuka dan kerja sama. Jadi kita tuh tidak boleh terpaku pada satu pendapat saja. Mungkin pendapat yang lain juga benar, itu harus berpikir terbuka seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ada penilaian apa? Itu berupa soal tes pilihan. Dan soal tes ini akan Bapak berikan nanti ketika
ada di akhir pembelajaran. Selanjutnya apa? Itu apa? Diharapkan kalian nanti ketika bekerja itu bisa menggunakan RKPD dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, Bapak ingin tahu kenapa kita harus belajar materi ini, ya? Apa pentingnya materi ini? Coba, ada yang tahu enggak? Pak. Ya. Biar bisa merangkai lampu seri dan paralel. Ya, jadi kalau kita sudah belajar materi ini, setidaknya kita bisa apa? Merangkai lampu atau resistor secara seri dan paralel. Tapi ya, ada yang lebih penting lagi daripada itu, yaitu apa? Kalau kita bisa menguasai materi ini, setidaknya nanti kita bisa memperbaiki kalau ada kerusakan-kerusakan yang ada di instalasi rumah kita, ya. Kita bisa memasang lampunya, bisa merakit saklarnya, jadi seperti itu ya. Jadi kira-kira penting nggak materi ini? Penting. Ya. Karena materi ini sangat penting, saya harapkan kalian nanti mengikuti pembelajaran ini dengan serius. Jadi garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini adalah hambatan listrik, rangkaian hambatan listrik seri dan gabungan. Jadi dia materinya saya rasa tidak terlalu banyak, yaitu tentang hambatan listrik dan rangkaiannya. Rangkaiannya bisa seri, paralel maupun gabungan. Nah, sebelum melanjutkan materi ini, ada kemampuan prasyarat yang harus dipenuhi, ya. Karena nanti materi ini memerlukan adanya keterampilan berhitung. Kira-kira ada yang bisa jawab tak ini soal yang Bapak berikan? Ada yang bisa jawab tak ini? Berapa hasil penjumlahan 1/2 ditambah 3/4? Coba. Ada yang bisa? Ya, siapa namamu? Aditya, silakan coba maju kerjakan soal nomor 1 ya. 1/2 ditambah 3/4. Ya, baca Aditya. Ya, betul ya jawabannya? Betul. Ya, kasih aplaus untuk Aditya. Ya, kembali lagi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu berapa? 1/3. Siapa yang mau maju? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Lim. Ya, silakan. Ya, jawabannya betul ya? Betul. Aplaus untuk Indi. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Kalian bisa jawab enggak? Belum tahu. Nah, belum tahu ya. Nah, jadi di sini Bapak ada menampilkan ada 2 gambar. Yang pertama gambar apa? Lampu. Yang kedua lampu yang ada di rumah. Nah, di sini mana yang disusun seri dan mana yang disusun paralel? Udah tahu belum? Belum. Nah, pengen tahu nggak? Pengen. Kalau pengen tahu ya, mana yang seri dan mana yang paralel, kita belajarnya nanti akan berkelompok. Jadi kita juga biar tahu apa kelebihan rangkaian seri, apa kelebihan rangkaian paralel, apa kekurangan keduanya, gitu ya. Oke, jadi untuk mempelajari materi ini ya, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, silahkan kalian membentuk kelompok seperti yang sudah Bapak bagi pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan.
membimbing kegiatan kelompok ya, kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembaga kerja peserta didik. Ya, masing-masing kelompok dapat satu ya. Ya, Pak. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Pak. Nah, sekarang pertama-tama coba kalian isi identitas kalian ya, nama kelompoknya, yaitu pertama di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian juga dituliskan apa? Nama anggota kelompok. Ya, silakan isi. Pastikan bahwa semua anggota kelompok itu memiliki peran ya dalam mengerjakan LKPD-nya. Ya, Pak. Pak, Ya, boleh bertanya nggak, Pak? boleh. Siapa namamu? Saya Bapak, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya? Nah, jadi cara mengerjakan LKPD-nya pertama kita harus apa? Baca petunjuk belajar. Nah, coba kamu baca dulu petunjuk belajarnya yang kuat. 1. Merumuskan masalah. Ya, jadi yang pertama kegiatannya adalah apa? Merumuskan masalah. Nah, masalah yang mau kita selesaikan hari ini, tapi masalahnya sudah ada di dalam LKPD. Permasalahannya harus kita jawab atau kita cari solusinya. Terus yang kedua apa? Mencari referensi. Ya, mencari referensi. Di mana mencarinya? Di situ sudah disiapkan ya. Ada nggak linknya di situ? Ada. Jadi linknya pun kalian bisa akses ya, atau kalian bisa buka di sini. Nah ya. Nah, kalian tinggal scan pakai HP kalian, baik modul, terus apa lagi? Video dan link simulation di sini ya. Nah, oke, selanjutnya apa? Yang ketiga yaitu diskusi. Nah, jadi nanti setelah kalian melakukan 3 ini ya, membaca modul, menonton video dan melakukan percobaan, kemudian apa? Diskusi dengan kelompoknya untuk menjawab permasalahan yang pertama tadi. Terus yang selanjutnya apa? Melakukan percobaan. Nah, melakukan percobaan menggunakan apa? Aplikasi Simulation. Nanti kalau ada kesulitan dalam menggunakannya boleh tanya Bapak ya. Terus selanjutnya apa? Membuat laporan hasil pendidikan dan hasil diskusi. Ya, membuat laporan. Kita kan tadi melakukan percobaan. Setelah itu baru kita tulis laporannya ya. Seperti itu. Terus selanjutnya apa? Yang terakhir mempresentasikan. Nah, nanti kalau udah jadi laporannya baru presentasi ke depan kelas. Ya, sudah paham belum, Bambang? Sudah, Pak. Ya, bagus. Ya, silakan lanjutkan kegiatannya. Silakan setiap kelompok untuk berdiskusi untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD. Ya, silakan. Permasalahan pertama pada modul ini saat nomor 1, apa sih itu rangkaian seri? Itu scan di sini. Dapat enggak? Dapat. Rangkaian ini adalah Kenapa lampu yang berada di tepi jalan atau di gang jika dimatikan salah satu maka seluruh lampu pada gang tersebut juga ikut mati? Coba cari jawabannya. Oke, berdasarkan
Setelah saya baca dari link modul ajar, itu lampu di tepi jalan mati satu, mati semua itu karena menggunakan rangkaian seri. Dan disusun cara apakah lampu di jalan tersebut? Seri. Dan apa kelebihan dan kekurangan darinya? Kelebihannya tidak mengeluarkan banyak uang karena cuma menggunakan satu saklar. Dan kekurangannya Kekurangannya jika salah satu lampu mati maka semuanya juga ikut akan mati. Soal nomor 4G. Kemudian, kenapa di dalam rumah jika kita mematikan lampu di ruang tamu, maka ruang yang lain lampunya masih menyala? Karena disusun secara paralel. Dan apa kelebihan dan kekurangannya? Jika salah satu lampu rusak, maka lampu lain masih berfungsi dengan baik. Kekurangannya? Lalu banyak biaya yang dikeluarkan. Pak, Ya. kami masih bingung Pak cara menggunakan pen simulation. Oh, Bapak ini masih bingung ya cara menggunakan pen simulation gimana? Nah, Bapak akan demonstrasikan dulu ya. Semua kelompok silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu. Nah, pertama kalian buka linknya yang ada di LKPD. Kemudian setelah tampil seperti ini, kalian rangkai sesuai perintah. Yang pertama itu kan dirangkai secara apa? Seri ya. Jadi kita siapkan 3 lampu ya secara seri. Nah, untuk lampunya kalian harus atur sini hambatannya, kelihatan dari bawah ini ya. Nah, yang pertama berapa ohm tuh? 2 ya. Sesuai di LKPD ini diatur sesuai kebutuhan. Jadi 2 ohm. Nah, kemudian yang kedua berapa ohm? 3 ohm ya. Nah, yang ketiga berapa ohm? 4 ya. Nah, setelah itu kalian hubungkan dengan kabel nih. Caranya gini, kasih kabel di sini, kabelnya juga di sini ya. Nah ini, ingat ya, dari atas ini ke bawah ya. Terus ini juga ke sini. Nah, kemudian dikasih baterainya berapa volt di LKPD. Ini kamu tentukan ini berapa volt yang pertama. Yang pertama itu berapa volt? 18. Nah, kalian bisa kasih saklar 1 di sini ya. Setelah itu baru dihubungkan ke 2 kutub baterai ini ya. Seperti ini. Setelah itu baru apa? Dihidupkan saklarnya. Nah, menyala kan? Nah, perintah yang di LKPD itu apa? Kalian diminta apa? Untuk mengukur apa? Tegangan tiap-tiap lampu. Ini ada alat ukur tegangannya. Sekarang coba di lampu 1 tegangannya berapa ya? Begini, tempelkan aja ke sini. Oh, 4 volt di lampu 1. Terus di lampu 2 berapa volt? Tempel kiri dan kanan lampu 2. 6 volt ya. Terus tempel lagi ke lampu 3. 8 volt. Itu kalau diminta tegangannya. Kalau untuk mengukur arusnya alatnya yang mana? Ini ya. Arusnya bacanya di sini. Oh, 2 ampere. Di sini berapa? Bisa pindah lagi. 2 ampere juga. Ini 2 ampere juga. Nah, jadi itu masukkan ke dalam tabel percobaan. Sudah bisa sekarang? Sudah. Ya, silakan dilanjutkan kalau sudah bisa. Baiklah anak-anak, waktu diskusi dan kerja kelompoknya sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Untuk yang pertama maju, kelompok 1 silakan maju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan soal nomor 1. 1. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output lainnya. 2. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel merupakan adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Baik. Kenapa lampu berada di tepi jalan atau di gang? Jika dimatikan satu, maka seluruh lampu pada gang tersebut juga ikut mati. Disusun secara apakah lampu di jalan tersebut, kenapa, dan apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan rangkaian listrik seri juga memiliki suatu kelemahan, yaitu jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Misal, 3 buah lampu bola di rangkaian seri, maka input dari lampu suatu akan datang dari output lampu yang lain. 4. Kemudian kenapa di dalam rumah jika kita mematikan lampu di ruang tamu, maka ruang lain lampunya masih menyala, seperti ruang kelas ini. Jika satu lampu yang lain masih menyala, disusun secara apakah lampu di rumah tersebut, kenapa, dan apa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan kekurangan yaitu menghabiskan biaya yang lebih banyak. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah. Ya, selanjutnya. Bagaimana cara menghitung hambatan pengganti rangkaian seri? Nah, coba tulis hasilnya ya. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nomor 7. Jika ada 3 resistor R1, R2, dan R3 masing-masing memiliki hambatan 2 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm, berapakah hambatan penggantinya? Jika yang pertama ketiganya disusun seri. Yang 1 RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan R1 nya adalah 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jawabannya sudah betul ya. Berarti kalau tidak ada lagi yang bertanya, silahkan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Setelah kami melakukan percobaan menggunakan set simulation, pada suatu rangkaian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pada tabel, semakin besar baterai maka arus yang mengalir juga semakin besar, tetapi nilainya sama untuk setiap lampu resistor. Ya, jadi kelompok 2 mempresentasikan tabel pertama, yaitu susunan secara seri. Mereka memperoleh hasil katanya apa? Semakin besar baterainya, maka apa yang tadi? arus yang
Ya, arus yang mengalir juga semakin besar. Tapi nilainya sama enggak di setiap lampu? Sama ya tadi ya? Ya. Terus ada lagi tak? Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika salah satu lampu dimatikan, apa yang terjadi dengan lampu yang lain? Maka lampu yang lain akan mati karena ini menggunakan rangkaian seri. Ya. Jadi gitu ya, jelas ya kelompok lain ya? Jelas. Nah, jadi kalau seri, kalau salah satu lampunya itu mati, maka yang lain juga ikut mati. Ada pertanyaan enggak dari kelompok lain? Jika sudah jelas, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus. Ya, karena seluruh kelompok sudah tampil ya, sudah presentasi, sekarang saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan dulu. Saya. Ya, silakan. Secara umum, hambatan listrik dapat disusun secara seri, paralel, dan gabungan. Ya, betul ya. Jadi secara umum rangkaian listrik itu baik di rumah, di jalan ya, itu bisa disusun secara apa? Seri, paralel, atau gabungan. Yang kedua apa kesimpulan kita hari ini? Ya. Rangkaian listrik seri adalah satu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Ya, betul. Jadi kalau lampu disusun seri, maka input apa namanya? Komponen satu itu berasal dari output komponen yang lain. Sehingga kalau putus satu, mati semua enggak lampunya? Ya. Terus yang ketiga apa? Ya, silakan. Arus yang mengalir pada mesin hidupan adalah sama. Ya, jadi kalau lampu atau hambatan disusun seri, maka arus yang mengalir apa? Sama. Tadi kan kita sudah melakukan percobaan, terbukti enggak tadi? Terbukti. Ya, ya betul. Terus selanjutnya, Saya, Pak. ya, silakan. Tegangan pada tiap resistor atau lampu tergantung pada nilai hambatannya. Ya, tegangannya itu nilainya tergantung apa? Hambatan. Semakin besar hambatan, tegangannya semakin besar. Terus kamu tadi sudah tulis tangan, selanjutnya. Jika salah satu silinder atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, maka aliran arus akan terhenti pada seluruh. Ya, betul ya. Jadi kalau salah satu putus, maka arusnya itu terhenti, jadi tidak bisa mengalir ke seluruh rangkaian seri. Nanti semua akhirnya ya. Terus siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Kelebihan rangkaian seri hemat biaya dan praktis untuk digunakan pada lampu jalan. Ya, betul. Jadi kalau seri itu lebih hemat Biaya. Cukup satu saklar, matikan satu, semua lampu akan mati. Contohnya dia apa tadi? Instalasi listrik di jalan. Nah, selanjutnya, ya siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Nah, gitu ya. Jadi kalau paralel inputnya itu berasal dari sumber yang sama. Bukan seperti seri tadi, berasal dari komponen yang lainnya ya, gitu. Terus ada lagi enggak? Ya. Nah, Tegangan pada masing-masing hambatan listrik yang disusun paralel adalah sama. nah, jadi tegangan pada apa namanya? Hambatan yang disusun paralel itu sama. Bukti tidak tadi pas melakukan percobaan? Ya, sama ya. Ya. Nah, terus satu lagi ya. Ya, Pak. Ya. Masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Ya, masing-masing cabang itu merupakan rangkaian individu. Jadi kalau lampu atau resistor itu putus, maka yang putus dia sendiri, tidak mempengaruhi yang lain. Ada lagi? Ya. Saya, Pak. Arus yang mengalir pada tiap resistor pada rangkaian paralel adalah berbeda tergantung nilai hambatannya. Ya. Kalau tadi pada rangkaian seri itu arusnya sama, tapi kalau pada rangkaian paralel arus yang mengalir pada setiap resistor atau hambatan itu berbeda-beda. Saya rasa cukup ya kesimpulan pada kesempatan hari ini. Sekarang untuk menguji pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan soal ya. Silakan dikerjakan, Bapak beri waktu 10
dikerjakan. Ya, waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Nah, baiklah, nanti hasilnya akan Bapak bagikan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang, menurut kalian, materi yang bagian mana yang menurut kalian paling sulit dikerjakan? Saya Pak, Ya, apa kesulitan yang menghadapi selama pelajaran? sulit menggunakan aplikasi Malaysia. Oh iya, kenapa? Kenapa kesulit? Karena susah menggunakan HP. Oh iya, jadi tadi kalau saya lihat memang banyak siswa yang kesulitan pakai aplikasi pad-nya ya. Karena pakai HP terlalu kecil ya. Iya. Nah, saran kalian apa kira-kira supaya lebih mudah? Lain kali mungkin kita akan praktiknya di lab komputer ya, supaya merangkainya menjadi lebih mudah. Ada lagi nggak kesulitan yang kalian alami? Saya susah menghitung hambatan paralel. Menghitung hambatan terjadi secara paralel ya. Nah, jadi gini cara menghitung hambatan paralel. Pertama, ya misalnya Bapak kasih contoh ini, ya perhatikan di depan. Misalnya ada dua rangkaian paralel gini ya, ini misalnya 5 ohm, ini misalnya 10 ohm. Nah ini ya, caranya adalah RP 1 per RP sama dengan 1 per 10 ditambah 1/5. Nah ini tidak bisa langsung kalian jumlahkan 1 tambah 1 tidak boleh, atau 10 tambah 5 tidak boleh. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Berarti ini kali berapa? Kali 2. Sini kali berapa? Nah yang sini tidak perlu dikali lagi. Jadi 1/10 tulis 1 per 10. 1 kali 2 berapa? 5 kali 2 berapa? 10. Jadi sekarang karena bawahnya sudah sama, ini jumlahkan 3 per 10. Nah kalau Bapak perhatikan, kalian banyak yang berhenti sampai di sini, makanya banyak yang salah ya. Nah ini belum selesai, baru ditulis RP ya, 10 per 3. Kalau sampai sini baru benar, selesai jawabannya ya. Seperti itu. Sekarang udah jelas? Baiklah, supaya pembelajaran kita ya tidak terputus sampai di kelas ini aja. Jadi nanti mungkin yang penasaran, saya Pak ingin kerjakan soal-soal yang lebih menantang lagi. Nanti Bapak akan berikan satu PR untuk dikerjakan di rumah. Ya, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.